Tema 1, indahnya kebersamaan. Bersama kami educator yang akan memandu kalian. Sebelumnya kita memahami dulu. Yang pertama, sebuah bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Tahukah kamu apa itu paragraf? Ya, paragraf adalah gabungan beberapa kalimat. Apa hubungannya sama gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, terus apa itu gagasan pokok? Jadi gagasan pokok nanti akan ada di dalam paragraf. Langsung saja kita bahas. Gagasan pokok. Gagasan pokok merupakan suatu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik berupa kalimat inti maupun pokok paragraf. Gagasan pokok terdapat dalam kalimat inti atau kalimat utama yang biasanya terletak pada bagian awal atau akhir paragraf. Contoh suatu paragraf ini ya, kalian perhatikan. Biasanya gagasan pokok ada di sebelah sini. Maksudnya ada di awal paragraf atau ada di akhir paragraf. Ya, sebelah sini itu akhir paragraf. Kita bahas selanjutnya, gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga sebagai gagasan penjelas. Gagasan pendukung berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung dinyatakan lebih dari satu kalimat saja. Gagasan pendukung biasanya terdapat di kalimat kedua dan seterusnya pada setiap paragraf. Coba kita perhatikan contoh ilustrasi di samping kanan. Biasanya gagasan pendukung ada di sekitaran sini. Kita masuk contoh yang pertama. Satu, peringatan 17 Agustus Kodim 0606 Kota Bogor sediakan 600 porsi makanan gratis. Warung yang biasanya dibuka setiap hari Jumat dengan konsep makan suka-suka, bayar seikhlasnya, itu pun rencananya akan dibuka secara gratis pada perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia. Dengan mengusung konsep makan merdeka, warung berkah akan menyediakan minimal 600 porsi makanan. Dan tim 0606 Kota Bogor Letkol ARM Dodi Suhadini menyatakan bahwa kegiatan itu sebagai hari HUT Kemerdekaan Indonesia. Kita perhatikan bagian awal ini. Kita sebut dengan gagasan pokok nomor 1. Untuk nomor 2, 3, dan 4 kita sebut dengan gagasan pendukung yang menjelaskan acara
peringatan 17 Agustus di Kodim 0606. Contoh selanjutnya, Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. 2. Pak Nur menjamin mengambil sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah kegiatan kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat. 5. Mereka senang karena selokan sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Dari sini kita dapat melihat gagasan pokok ada di akhir paragraf karena mereka sudah siap menghadapi musim hujan. Dan gagasan pendukung ada di nomor 1 sampai nomor 4 di awal-awal paragraf. Kesimpulan, gagasan pokok dan gagasan pendukung bahwa dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat digunakan dengan langkah-langkah berikut ini. 1. Bacalah teks dengan cermat. 2. Temukan kalimat utama atau kalimat inti di setiap paragraf untuk menentukan gagasan pokoknya. Kalimat utama atau kalimat inti dapat terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. 3. Temukan kalimat penjelas di setiap paragraf untuk menentukan gagasan pendukungnya. 4. Ubahlah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat yang lebih inti. Oke, bagaimana adik-adik? Dari penjelasan ini, siapkan bukumu untuk belajar.